Selamat pagi anak-anak. Namo Buddhaya. Baik, pada pembelajaran hari ini yaitu tentang perdamaian dalam agama Buddha. Namun sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita membacakan nama kata-kata secara bersama-sama. Mari semuanya bersikap anjali anak-anak. Arahang sama sambuddho bhagava buddhang bhagavatam abiwadhemi swagato bhagavata dhammo dhammang namassami supatipanno bhagavato sawakasangho sanghang namami. Semoga pembelajaran pada pagi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai sana membantu kita. Semoga dulu hidup bahagia. Satu. Ya, berdoa selesai. Nah, tapi sebelum dilanjut dengan pembelajaran, mari kita merilekskan pikiran kita untuk melakukan meditasi. Biar nantinya pembelajaran dapat diterima dengan baik ya anak. Ya, mari kita melakukan meditasi sejenak, merilekskan pikiran kita. Meditasi dimulai. Meditasi selesai. Nah, apa kabar anak-anak hari ini? Ya, sangat luar biasa. Nah, pada pertemuan hari ini, Bapak akan menyampaikan tentang perdamaian dalam agama Buddha. Perdamaian dalam agama Buddha. Ya, disimak ya anak-anak tentang perdamaian dalam agama Buddha. Nih. Nah, damai itu sangat indah. Kalau menurut anak-anak damai seperti apa sih? Coba ada yang tahu? Tunjuk jari. Yang tahu tidak? Damai itu seperti apa sih? Ya benar. Damai itu tanpa adanya permusuhan, perselisihan antara ras, suku, agama, ataupun antar negara ya. Itu yang namanya damai yang indah. Nih, benar yang tadi Bapak sampaikan bahwa damai itu tanpa ada sebuah peperangan, tidak ada kerusuhan, tidak ada perselisihan, tidak ada pertikaian, sehingga damai akan indah, damai akan tercipta, ya. Nah, sebelum Bapak menjelaskan dengan simbol-simbol perdamaian dunia ini, Bapak akan sedikit menjelaskan tentang beberapa permasalahan yang ada di Indonesia ini. Nah, khususnya nih yang ada baru-baru ini yang ada di Papua. Ada yang tahu urusan apa yang ada di Papua? Ya, ada KKB, yaitu kelompok kriminal bersenjata. Nah, mereka yang terlibat dalam kelompok kriminal bersenjata, yaitu mereka orang yang tidak suka dengan pemerintahan, menentang dengan pemerintahan. Nah, dari situ sudah banyak sekali orang-orang yang gugur dari aparat kepolisian, dari TNI, dari petugas kesehatan juga ada, dan masih banyak lagi. Nah, dari situ masih banyak yang namanya perusahaan di sana.
belum tahu permasalahan yang pertama itu belum tahu, tetapi dari situ di Indonesia itu masih banyak permasalahan, masih banyak perang antar suku, masih banyak perang antar sama-sama orang Indonesia. Nah, di sini ada sebuah simbol perdamaian dunia. Ini ada juga di Nepal, India, terletak di Taman Lumbini yang namanya api perdamaian. Apa anak-anak? Api perdamaian. Ada di Taman Lumbini, Nepal, India. Kemudian ada juga nih. Nah, di Indonesia juga ada nih. Ada gong perdamaian sebagai simbol perdamaian nih, gong. Nah, nih gong ini yang gong perdamaian Nusantara ini diarak nih. Ini diarak dari satu tempat ke tempat yang adanya permusuhan, adanya pertikaian, adanya konflik. Gong ini ada yang terletak di Jepara, Kabupaten Jepara. Tahu nggak, anak-anak, Kabupaten Jepara ada di mana? Ya, ada di Pulau Jawa, di Jawa Tengah. Nah, ini yang ada di Jawa Tengah ini, gong di Nusantara di Jawa Tengah ini diarah ke tempat yang terjadinya konflik. Salah satunya yang ada di Sulawesi. Nah, dari yang ada di Sulawesi ini diarah dari Jepara, Jawa Tengah ke Sulawesi. Nih ada, ini sebagai simbol perdamaian. Tahu kan anak-anak simbol perdamaian? Nah, maknanya apa? Nih maknanya, gong perdamaian Nusantara bertujuan sebagai sarana persaudaraan dan persatuan demi terwujudnya sebuah perdamaian yang ada di Nusantara, yang ada di Indonesia. Tahu kan anak-anak? Tadi maknanya hanya gong saja sebagai simbol perdamaian, sehingga agar terwujudnya sebuah persatuan perdamaian yang ada di Nusantara. Ini hanya gong, maknanya yang sangat luar biasa. Ya, anak-anak. Sengaja nih, ada nih. Nah, setelah dari gong saja sebagai wujud perdamaian. Nah, dan dalam agama Buddha dijelaskan ataupun ada yang namanya hiri otapa. Anak-anak tahu tidak hiri otapa? Ya, benar nih. Ya Bapak, tuliskan nih. Hiri otapa ialah dapat diartikan sebagai malu dan takut untuk melakukan perbuatan jahat. Malu dan takut untuk melakukan perbuatan tercela. Ya, nih, mereka malu. Orang yang memiliki rasa iri dan otapa, rasa malu dan takut untuk melakukan perbuatan jahat, itu bisa menciptakan perdamaian dunia. Mengapa demikian? Ada yang tahu tidak anak-anak? Mengapa demikian? Iri otapa dapat menciptakan perdamaian dunia. Yang jelas, ketika setiap orang memiliki yang namanya iri dan otapa dalam dirinya, ya mereka malu untuk melakukan perbuatan salah. Setelah malu, mereka takut, sehingga tidak jadilah saya melakukan perbuatan ini, melakukan perbuatan tercela, tidak jadilah, karena saya malu nanti ketahuan, nanti malulah, ataupun nanti
takutlah jadi di penjara nih misalkan. Nah, seperti itu. Ketika setiap orang memiliki rasa iri dan petapa, nah, dapat menciptakan sebuah perdamaian di dunia. Nggak hanya di Nusantara saja, tidak hanya di Indonesia saja, tetapi di dunia loh, anak-anak. Ya, nah ini misalkan nih di sekolah nih, kalian masih sekolah nih. Seperti apa sih contohnya nih? Contoh iri otapa, contoh siswa yang memiliki iri otapa di sekolah. Ada yang tahu tidak anak-anak? Coba, siapa yang tahu nih? Ya, misalkan nih contohnya nih, ketika Bapak Ibu guru memberikan tugas ataupun memberikan PR untuk kalian, nah dari situ kan kalian mempunyai kewajiban untuk mengerjakan tugas tersebut, mempunyai tugas untuk mengerjakannya kan. Nah dari situ kalian memiliki rasa malu dan takut. Nanti kalau tidak mengerjakan, saya malu nih sama teman-teman, dan saya takut nih nanti duduk sama Bapak Ibu guru. Nah, ketika kalian semua nih memiliki rasa iri dan petapa dalam diri kalian, dan ketika Bapak Ibu guru memberikan tugas-tugas, nah otomatis kalian memiliki rasa peduli nih, memiliki rasa malu dan takut jika tidak mengerjakannya. Paham tidak? Nah, ketika kalian memiliki iri petapa dalam dirinya, kemudian ketika kalian disuruh mengerjakan tugas, langsung kalian kerjakan. Kemudian yang misalkan selanjutnya nih, iri otapa di keluarga nih. Nah, ketika orang tua menyuruh kalian untuk membelikan apa, membelikan kebutuhan apa, disuruh nih, ya kalian harus langsung mengiyakan, ya siap Pak, Bu, akan saya belikan nih. Seperti itu. Karena apa? Karena dalam hati kalian tuh memiliki rasa malu dan takut untuk melakukan perbuatan jahat, malu dan takut untuk melakukan perbuatan tidak baik. Seperti itu ya. Nah, anak sudah jelas? Ya, kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya nih, iri otapa juga merupakan dharma pelindung dunia atau loka pala dharma. Mengapa demikian? Ada yang tahu tidak anak-anak? Ada yang tahu tidak? Mengapa iri dan otapa juga sebagai dharma pelindung dunia? Ya, dan sudah Bapak jelaskan tadi. Jika setiap orang memiliki rasa malu dan takut untuk melakukan perbuatan jahat, nah kan pasti tidak ada kejahatan yang terjadi kan di lingkungan sekitar. Tidak ada yang namanya copet, tidak ada yang namanya pencuri, tidak ada yang namanya koruptor, dan tidak ada yang namanya kejahatan yang lainnya. Nah, ketika semua orang memiliki rasa iri dan otapa dalam dirinya, ya, itu sudah menjadi sebuah pelindung untuk orang lain, sehingga semuanya akan aman. Karena apa? Karena tidak ada kejahatan di sekitarnya. Karena orang malu dan takut untuk melakukan perbuatan jahat, ya anak-anak. Nah, sehingga diri otapa merupakan pelindung dan pelindung dunia. Ya, udah jelas anak-anak? Nah, ini ada selanjutnya nih. Nah, ada juga
pemimpin yang damai, kepemimpinan menurut Sang Buddha nih, pemimpin yang damai dilandasi hati yang bersih dan terbebas dari 3 akar kejahatan. Yang tahu nih apa aja nih? Ada keserakahan. Tidak ada yang namanya serakah. Seorang pemimpin itu dia didasarkan ketidakserakahan. Kemudian yang kedua, kebencian. Nah, seorang pemimpin tidak boleh membenci rakyatnya. Masa nih seorang pemimpin benci dengan rakyatnya? Kasihan dong rakyatnya. Nah, yang ketiga, kebodohan. Nah, seorang pemimpin itu tidak boleh yang namanya melakukan kebodohan. Karena apa? Ya, seorang pemimpin menjadi contoh, menjadi contoh rakyatnya nih yang dipimpin. Nah, 3 akar kekotoran batin ini harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Ya, tidak hanya seorang pemimpin saja. Kalian semua, Bapak juga harus seperti itu. Semua orang lah harus terbebas dari yang namanya kekotoran batin. 3 akar kekotoran batin. Nah, dalam agama Buddha, nih ada loba, yaitu ibaratkan sebagai ayam nih. Ayam, serakah, semua ingin dimakan. Ya kan? Benar kan? Ayam semuanya ingin dimakan. Entah itu cacing, entah itu tumbuh-tumbuhan, semuanya dimakan, serakah. Dosa ini disimbolkan dengan ular. Nah, kebencian ular ini ketika melihat kaki orang nggak sengaja menginjak, otomatis masuk. Ular tuh masuk benci, bisa sampai mematuk. Nih, sifatnya selalu benci. Kemudian disimbolkan sebagai babi, kebodohan. Ya, babi ini kan hanya makan tidur seperti itu aja kan. Nah, tidak hanya seorang pemimpin, tapi kalian semua juga harus bisa membersihkan kekotoran batin kalian dengan melenyapkan loba, dosa, dan moha. Paham? Benar? Ya, paham. Biasa. Nah, ini dalam Dhammapada juga Sang Buddha sudah menjelaskan. Dhammapada 183 nih, yang mengajarkan kedamaian. Jangan membalas kebencian dengan kebencian, tetapi balaslah kebencian dengan cinta kasih. Balaslah kebencian dengan kebaikan. Ketika ada orang berbuat jahat kepada kita, kemudian kita membalasnya, nah otomatis kan permasalahan terus berlangsung kan, permasalahan terus terjadi kan. Tetapi ketika ada orang lain jahat kepada kita, tetapi kita membalasnya dengan kebaikan, nah selesailah itu permasalahan. Nah, Sang Buddha sudah menjelaskan nih dalam Dhammapada, sudah jelas-jelas sebagai agama Buddha, sebagai siswa Sang Buddha, tidak boleh kejahatan dibalas dengan kejahatan.
Mengerti kan anak-anak? Nih udah jelas nih. Nah selanjutnya nih, coba anak-anak diskusikan nih dengan teman sampingnya nih, apa itu damai, kemudian orang yang memiliki hero tapa, kemudian cara menjadi pemimpin dalam agama Buddha seperti apa. Coba kalian diskusikan dengan teman sampingnya ya. Kan tadi sudah Bapak jelaskan damai itu seperti apa. Damai itu kan tidak ada perselisihan, tidak ada permusuhan, tidak ada pertikaian, sehingga timbullah kedamaian. Kemudian hiri otapa itu seperti apa? Ketika orang memiliki hiri otapa seperti apa? Kemudian orang yang tidak memiliki hiri otapa seperti apa? Sudah Bapak jelaskan tadi kan, anak. Dan tadi 3 hal yang harus dihindari, yang harus dihilangkan dalam diri seorang pemimpin, menghilangkan ataupun terbebas dari 3 kotoran batin yang disimbolkan dengan ayam, kemudian ular, kemudian ada babi. 3 akar tersebut loba, dosa, dan moha. Coba kalian diskusikan ya sama teman-teman kalian. Bapak beri waktu 3 menit. 3 menit cukup lah. 3 menit saja hanya diskusikan. Nanti kalian sampaikan seperti apa damai itu. Kemudian yang orang yang memiliki hiri otapa itu seperti apa. Kemudian pemimpin dalam Buddhisme seperti apa. Siap kan anak-anak? Ya baik. Didiskusikan bentar. Ya, silakan. Ya, siap. Selesai kan? Coba diskusikan ya. Coba yang sudah maju. Damai itu seperti apa? Kemudian orang yang memiliki hiri otapa dan cara menjadi pemimpin dalam agama Buddha. Sudah selesai? Ya. Baiklah. Berhubung waktunya sudah selesai, pembelajarannya sudah selesai, Bapak mengingatkan agar kalian selalu memiliki hiri otapa dalam diri kalian dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Setuju, anak-anak? Nah, baik. Sampai ketemu pertemuan selanjutnya ya. Tapi sebelum Bapak tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa terlebih dahulu ya dengan membacakan nama arah kota secara bersama-sama. Arahang sama sambuto bhagava buddhang bhagavantang abhivademi
Swattato bhagavata Dhammo Dhammang namassami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini telah selesai dapat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita semua terhindar dari perselisihan, permusuhan, sabi sapa bawaku sudah. Semoga selalu hidup berbahagia. Satu. Ya, selamat pagi anak-anak. Namo Buddhaya. Sampai ketemu pertemuan selanjutnya ya, minggu depan ya. Terima kasih anak-anak.